Ini benar-benar kerja kolektif Pak dan teman-teman semua. Saya juga karena belum menonton filmnya, jadi saya hitungin saya nangis berapa kali gitu. Karena yang saya ingat adalah bagaimana secara cerita ketika membaca skrip itu saya ngerasa Adi ini ada orang beneran. Nih, jangan nangis. Ini mau nangis gue. Bisa kali nih kalau nangis nih. Seolah-olah tuh ada Adi yang dia tuh kayak emang cowok yang nelongso dan seolah-olah Adi tuh mau bicara sama saya ini ya. Enggak. Itu tuh Adi kayak ngomong, tolong sampein ke Mar ya, gitu. Tolong sampein ke Mar. Itu yang membuat saya, bahkan waktu reading juga nangis kan. Terus akhirnya curhat ke Mas Lulu. Mas Lulu, ini yang ada di perasaan saya nggak mau bawa perasaan ini pulang ke rumah. Karena kan di rumah saya harus ketemu istri saya lagi kan. Karena di ruang reading itu sedih banget dia si Adi ini gitu. If only dia punya kesempatan. Emang lu ketemu istri berat banget ya? Kalau ketemu istri berat banget emangnya? Enggak sih. Iya, gua nggak mau gue nangis-nangis. Istri gue nanya kan, kamu kenapa gitu? Apa kamu di cancel gitu? Enggak. Gitu. Jadi benar-benar dari skripsi Pak Yan dan juga ketika saya di direct terutama juga sama Mas Lulu, dia selalu memberikan energi. Saya ingat lagi ya karena directionnya, oh nanti Adi tuh perasaannya seperti ini, dia seperti tahu betul gitu apa yang Adi rasa dan itu yang saya terima. Jadi saya curiga sebenarnya apa Adi ini adalah gambaran Mas Lulu. Wah, lelaki tidak bercerita tapi langsung bikin film tentang langsung dirinya. bikin film gitu. Karena ketika saya tanya Mas Tata, saya ingat waktu itu ada, Mas gimana ya Mas, saya mau ini. Oh, saya nggak tahu katanya. Nah kamu gimana gitu? Jangan dipaksain, kamu harus jujur. Iya sih gitu. Jadi balance lah antara Mas Tata sama Mas Lulu. Ketika misalnya saya udah mencoba beberapa kali nangis, kadang kan juga capek ya Pak. Mas Tata tuh capek Pak gitu. Tapi ada dia datang kayak nanti gini bro, but you really did a great job gitu. Jadi saya oke siap nangis lagi gitu. Jadi gitu Pak. Ini kerja kolektif Pak. Saya cuman ya udah jalanin aja gitu. Awalnya memang cerita ini sebenarnya ide gagasan awalnya tuh udah lama sebenarnya 2011 gagasannya tuh udah saya pikirkan pada saat itu. Ini cerita yang memang pada dasarnya secara tradisi ini punya secara instrumen ini tuh solid untuk sebuah drama. Bahwa tradisi di Jawa itu kan ada pernikahan di depan jenazah, di mana momen antara kematian yang seharusnya bersedih itu ada pernikahan yang seharusnya senang, tapi justru itu akhirnya tidak bisa merasakan rasa kebahagiaan pernikahan. Nah ini kan sebenarnya secara cerita memang secara tradisi ini sesuatu yang menarik dan ini sebenarnya jadi potensi drama banget tradisi ini gitu. Nah dari sana kemudian saya coba tulis kasaran zaman itu gitu. Nah pas kemudian karena saya juga mengajar di Jogja Film Academy, lalu Mas Tata juga sama di sana gitu, mengisi kelas juga pada saat itu kita diskusi gitu untuk Mas Tata memberi tawaran ke saya gitu kan, mau nggak bikin film komersil gitu kan untuk film penonton gitu, karena saya sebenarnya basicnya ke film art house gitu kan. Dari sana kemudian akhirnya kita coba bikin cerita ini dan awalnya cerita ini tidak sekomedi ini, jadi sangat dark sekali gitu awalnya seperti itu. Mungkin Mas Tata bisa tambahkan. Silakan Mas Tata. Jadi setelah core cerita utama yang memang secara ide dasar dari Mas Lulu gitu, kemudian memang dirangkai ulang sama Mas Hatta yang kemudian diformulasikan sebagai struktur bercerita secara komersial gitu, artinya pakem-pakem soal 3 babaknya kemudian dihadirkan gitu. Nah tugas saya kemudian di situ adalah menghidupkan dari berbagai macam karakter gitu. Kadang kan memang karena jangan sampai kemudian terjebak sama peristiwanya tragis gitu, soal ada seseorang yang meninggal, soal kedukaan, soal orang datang untuk berkabung gitu, tapi jangan sampai kemudian itu jadi menjebak kita untuk kita masuk ke dalam arus kesedihan itu gitu. Nah itu yang kemudian saya menjadi jembatan jangan sampai kemudian ini terjadi gitu. Nah lalu memang kalau karakteristik saya ketika menulis memang sejak awal saya sudah membayangkan pola editingnya gitu, artinya berkiblat dari komedi-komedinya kayak ala-ala Inggris lah gitu, misalnya kayak
Edgar Wright gitu atau memang Simon Pegg gitu. Kalau misalnya bikin komedi memang mereka mau bahas sesuatu yang serius tapi kemudian editingnya dimainkan gitu. Nah, jadi kemudian saya mencoba untuk mempertajam area-area itu gitu. Artinya semua komedi yang dihadirkan itu dalam bentuk gaya editing gitu. Itu yang ada di kepala saya gitu. Nah, lalu kemudian Mas David masuk, Mas David kemudian scanning semuanya. Nah, dia lebih kemudian membuat isian-isian cotukan, gimmick dialog, gimmick karakter yang kemudian semakin dipertajam gitu. Artinya ketika kemudian kita ada di area yang oke, ini titik sudah mulai kelihatan komedinya gitu. Nah, Mas David yang kemudian ngisi lagi gitu. Jadi punchline-nya di mana segala macamnya gitu. Nah, di situ kemudian kolaborasinya terjadi gitu. Artinya kita semua saling bersinergi untuk menciptakan struktur dramanya yang kemudian dikomedikan yang lalu dipertajam gitu. Jadi cara kerja kita seperti itu, dan tentu saja memang pada prakteknya saya sama Mas David juga memang membantu Pak Sutradara untuk kemudian saling mengisi aja membentuk formulasi komedi yang memang untuk kebutuhan penonton gitu. Keren nggak dikasih mic gue. Ini udah siap. Mau pakai power tadi. Jangan, aman. Mic banyak. Enggak. Silakan Ben. Jadi ini kolaborasi yang sangat menyenangkan. Saya bilang tadi kalau premisnya udah oke, dari ilmu stand up comedy yang saya pelajari dan saya juga masih sampaikan ke teman-teman saya di komunitas gitu, bahwasanya komedi yang bagus itu adalah yang tulus, yang penuh dengan kejujuran, yang premisnya sudah kuat. Dan dalam ilmu stand up comedy sendiri, kalau di film ada yang namanya karakteristik, di stand up ada yang namanya persona. Ada yang personanya kedaerahan, ada yang personanya absurd. Jadi sebenarnya saya memandang film ini, skrip datang ke saya, ini udah ada personanya nih masing-masing karakter. Jadi saya tinggal ngegali komedi dari apa yang sudah ditulis. Jadi komedinya masing-masing punya karakter sendiri kan. Jadi Kusno personanya seperti ini. Jadi komedi yang lahir ya udah tidak jauh dari apa yang sudah nempel sebagai Kusno. Terlebih pun Rahmat, Della dan Mas Komar, semuanya juga cuma personanya masing-masing udah kuat. Jadi saya tinggal meres aja sebenarnya, meres komedinya dari persona kuat yang sudah dilahirkan dari skripnya tadi ya. Yang udah bagus banget, itu aja. Saya masih ingat atas saran yang kenapa nggak Marni dan Marno. Saya masih ingat bahwa awalnya judul ini adalah Hari Baik. Iya Pak Tata? Betul. Waktu saya dikasih tim saya untuk baca, saya tolak. Terus terang, saat ini saya merasa malu kenapa saya tolak. Tapi saya diajak ketemu dengan Pak Tata. Tata hanya dengan 2 kalimat aja. Pak Ram belum puas dengan senario, saya mohon kasih kepercayaan sama saya akan perbaiki dan kita lihat hasilnya bersama-sama. Saya tetap tidak yakin terhadap film ini. Tapi lama-kelamaan saya pikir perkawinan di depan ayah kandung, jenazah ayah kandung, terus saya muncul kembali di hadapan tim saya. Saya kira ini film patut diproduksi. Mereka ketawain saya. Pak Ram, filmnya udah setengah syuting. Oke, jadi tinggal lihat hasilnya aja. Dan Pak Tata juga punya strategi yang sangat-sangat saya kagumi. Hari pertama saya diperlihatkan film ini tidak full, hanya 70 menit, betul? Dia cicil. Jadi membuat saya lebih penasaran. Saya dalam 70 menit itu mungkin saya ketawa 50 kali dalam 70 menit. Saya angkat jempol sama Tata, walaupun saya tidak tahu selera penonton itu sama seperti selera kita atau bagaimana. Yang penting kita pegang berlian di tangan. Sekarang tergantung penontonnya, tergantung publikasi film ini, tergantung Anda word of mouth-nya bagaimana. Tapi buat saya, film itu mendapatkan penonton sebanyak mungkin lebih bagus. Tapi film ini sudah jadi, itu adalah tingkat pertama kebanggaan saya. Jadi terima kasih Pak Tata, Pak Lulu.
Anda telah memberikan yang terbaik sehingga rekan-rekan wartawan dari wajah mereka saya lihat sangat menikmati film ini. Terima kasih pada semuanya yang telah mendukung Multivision selama 54 tahun. Dan ini hari saya ada kabar gembira juga. Ya. Ini hari adalah hari perkawinan saya ke-54. Wow, special day. Jadi ini kado yang istimewa pada hari perkawinan saya yang ke-54 tahun. Terima kasih, puji Tuhan. Lebih lelah itu kalau misalnya kita menunggu project sih mas. Wih. Kok nggak ada project ya? Iya kan? Bener kan? Nah begitu ada tawaran ini, jadi ya mau secapek apapun tuh rasa capeknya hilang gitu loh. Dan ketika saya justru senang banget kalau misalnya di direct, artinya tim penyutradaraan udah tahu maunya seperti apa gitu, takarannya seperti apa. Karena ketika saya menawarkan, oh bentukan misalnya menangis yang seperti ini, itu bisa dibilang, oh coba deh nangisnya daripada menyalahkan Mar misalnya, coba lebih ke dalam gitu. Oh saya ngerti maksudnya gitu, kita coba lagi. Oh intonasinya masih terlalu tinggi, boleh kita ulang? Ayo boleh mas. Jadi emang ini kerja kolektif yang saya mau yang terbaik juga hasilnya kayak gitu kan. Terus kalau misalnya mengenai switch antara komedi sama drama, itu kalau gampangnya adalah ya kita rasa aja dari baca skrip pasti udah kebayang lah, oh ini plotnya adalah komedi, yang ini drama. Tapi kalau dari lebih teknisnya sebagai seorang aktor, jadi saya selalu bayangin Adi ketika saya baca skrip pada saat saya mencari bentukannya. Jadi saya beli 2 parfum mas. Jadi ketika misalnya adegan, oh scene awal nih, gitu. Jadi saya semprot pak, oh ini yang happy gitu. Jadi saya cium baunya. Nah biasanya kan kalau misalnya kita punya mantan pacar yang parfumnya apa gitu pas cium di mall, ih bau mantan pacar gue nih gitu kan. Iya. Nah itu yang gue pakai bro. Oh. Enggak. Jadi gitu. Ya. Jadi metodenya pas yang, jadi misalnya mas mau scene berapa? Scene 56. Scene 56 nih, oh dia udah kebalik, dia jadi yang sedih. Nah semprot parfum yang sedih. Sekarang lagi pakai parfum yang mana, Vin? Itu parfumnya udah gue buang. Gue gak mau inget-inget lagi, jadi udah tutup pintunya. Jadi itu pintu masuk pintu keluar kalau dari segi keaktoran gitu. Iya, method actor. Role model. Emang gak menarik kalau misalnya jawab tentang teknis pasti jadi bercandaan. Ya tapi intinya sih ketika mau capek gitu saya selalu inget wajah-wajah orang lah gitu yang udah pengen banget film ini jadi gitu. Bayangin Mas Tata sampai juga propose berkali-kali misalnya ceritanya gitu kan, itu yang menurut saya sebagai seorang aktor kita harus hargain kerja keras orang di belakang sih mas. Sleting aja sih harus kerja. Sudah. Kalau yang lainnya sih enggak ya. Ternyata ikut. Tapi Mas Lulu pakai cawot kan mas? Jadi gak harus dikejar-kejar. Gak dikejar-kejar, gak sampai dikejar-kejar. Iya, jadi saya coba kolek semua pengalaman, memori apa yang terjadi di keluarga besar saya, dan pada saat ini saya selalu bilang ke Mas Tata, ini bakalan lucu gak? Ada karakter orang kayak gini, oh ini bisa, ini lucu gak? Jadi semuanya memang tentunya materinya saya berikan semuanya, dan Mas Tata mengkolek dan memformulasikan ini menjadi sesuatu yang kita bisa lihat semuanya sebegitu randomnya keluarga ini.